Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Febi Putri Amelia dari Seksi Bidang Budi Pekerti Luhur dan ditemani oleh Ibu Darti selaku Kepala Koperasi Sekolah SMK Negeri 1 Malang. Di masa pandemi ini tentunya sulit bagi kita untuk melakukan beberapa aktivitas. Dan ini mengakibatkan sekolah ditutup berbulan-bulan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap menurunnya masukan, terutama pada koperasi sekolah. Kali ini saya bersama Ibu Darti akan membahas mengenai sejahtera bersama koperasi sekolah. Bagaimana Ibu Darti kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sejak kapan koperasi sekolah SMK Negeri Malang ini didirikan? Terima kasih untuk SMK Negeri 1 Malang untuk koperasi sekolahnya, yaitu disahkan oleh Koperasi Kodya Malang itu pada tanggal 17 Mei tahun 1980, yaitu dengan berdasarkan SK nomor 610 garing DK.13.17 garing D2 garing Romawi 5 tahun 1980. Kemudian pada tanggal 27 Desember tahun 1983 kita mendapatkan pengesahan badan hukum itu dari Kakanwil Koperasi Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan nomor 12 garing BH garing 2 Romawi garing 1983. Kemudian untuk selanjutnya karena SMK Negeri 1 Malang ini koperasinya pertamanya kan unitnya hanya pertokoan. Pada tanggal 12 Juli tahun 1989 itu kemudian kita buka untuk unit yang lainnya, yaitu unit kafetaria. Baik, selanjutnya apa tujuan adanya koperasi sekolah di SMK Negeri 1 Malang ini? Untuk tujuannya untuk di koperasi sekolah itu yang pertama untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian di sini juga sebagai wadah siswa untuk berkarya, belajar, juga untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Kemudian selain itu di sini juga dengan berkoperasi kita telah mendidik siswa itu sejak dini. Apalagi dengan mengembangkan program pemerintah, yaitu di sini menanamkan pola hidup dia bagaimana bertanggung jawab, terus menyampaikan pendapat, terus peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Siapa saja anggota dari koperasi ini? Yang menjadi anggota koperasi sekolah yaitu seluruh warga sekolah, itu meliputi guru, siswa, terus pegawai TU dan warga sekolah yang lainnya juga. Kalau dari pengurus kopsisnya bagaimana? Kalau dari pengurusnya kan diambil dari siswa SMK Negeri 1 Malang. Itu melalui proses atau bagaimana? Iya, pasti ya. Untuk menjadi pengurus koperasi sekolah itu memang kita mengadakan proses untuk penyeleksian. Yang pertama yaitu tes tertulis, kemudian kita lanjutkan lagi kalau sudah lolos itu kita lanjutkan dengan wawancara. Wawancara itu sebanyak 2 kali, baru kita bisa menentukan calon pengurus koperasi sekolah tadi. Bagaimana susunan keanggotaan koperasi sekolah ini? Untuk susunan keanggotaan koperasi yang paling tertinggi itu kedudukannya yaitu rapat anggota, di mana di rapat anggota ini kita kan tidak terlepas dari penasehat ya. Jadi di bawahnya penasehat yaitu Kepala SMK Negeri 1 Malang, kemudian di bawahnya lagi itu pembina koperasi, selanjutnya adalah pengurus, ini sejajar dengan pengawas, di mana pengurus ini terdiri dari Ketua Umum, Ketua 2, Sekretaris 1, Bendahara 1, Bendahara 2, Bendahara 3, dan Staf Umum 1, Staf Umum 2, dan Staf Umum 3. Kemudian untuk pengawas ini terdiri dari koordinator pengawas, kemudian pengawas 1 dan pengawas 2. Setelah dari sini terus di bawah lagi adalah
staf di sini. Jadi di sini kebetulan di sini ada mbak-mbak itu ya karyawannya, baru yang paling bawah sendiri adalah anggota. Apakah ada kriteria khusus untuk dapat menjadi anggota di koperasi sekolah? Pasti itu ada kriteria khusus. Di sini diharapkan siswa itu mau yang memang bisa bekerja keras, disiplin dan berkomitmen. Memang di sini tidak boleh main-main ya, tidak boleh yang maksudnya cuma sekedar saja, cuma pada waktu itu saja semangat, enggak. Karena di sini dituntut dia harus punya tanggung jawab yang lebih dalam kegiatan sehari-harinya. Bagaimana tahapan-tahapan agar bisa menjadi anggota koperasi? Tahap-tahapan untuk menjadi anggota. Yang pertama yaitu dia sebagai anggota ya, dia wajib membayar simpanan pokok. Simpanan pokok ini dibayarkan ketika dia pertama kali mendaftar menjadi anggota koperasi. Kemudian selanjutnya ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini akan dibayarkan setiap bulan sama siswa dan akan dikembalikan pada saat dia sudah lulus. Nanti tabungannya ini simpanan wajibnya. Apakah koperasi pernah mengadakan event khusus seperti kayak LDK gitu mungkin? Iya, pasti ya ini ya koperasi sekolah pernah mengadakan event, yaitu misalnya kayak diklat anggota, diklat pengurus, kemudian ada RAT, rapat anggota tahunan itu. Apa saja yang dijual di koperasi sekolah itu? Yang dijual di koperasi sekolah, kebetulan kita ada 2 unit ya, unit pertokoan sama unit kafetaria. Untuk yang di unit pertokoan kita menjual barang-barang konsumsi seperti toleriris ya, terus obat-obatan, seragam, kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang di kafetarianya kita menjual makanan dan minuman. Dari manakah asal barang dagang tersebut? Untuk barang-barang dagangan yang dijual di koperasi itu yang pertama berasal dari mungkin ini ya supplier atau distributor yang menawarkan produknya ke sekolah kita. Kemudian kita yang kedua juga kita mendatangi atau membeli barang-barang dari toko grosir. Kemudian juga ada barang titipan atau konsinyasi itu bisa dari warga sekitar, mungkin wali murid, ada guru, ada siswa juga yang di sini. Berarti semuanya ikut berpartisipasi ya. Betul, dalam koperasi ini. iya betul sekali. Siapa yang bagian membuat laporan keuangan di setiap akhir bulan? Untuk yang membuat laporan keuangan di koperasi itu adalah semua pengurus dan pengawas yang ada di koperasi tersebut. Berarti kayak di jadwal gitu mungkin atau semuanya? Semuanya harus terlibat. Strategi apa yang digunakan agar koperasi sekolah dapat berjalan dan berkembang lebih baik? Strategi yang kita gunakan, kita tahu ya pada dasarnya koperasi itu memang dengan melibatkan peran serta dari seluruh anggota. Karena intinya perkoperasian itu kan dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Kalau dari anggota itu kita bisa dengan cara menerapkan adanya simpanan pokok, kemudian simpanan wajib. Kemudian kalau oleh anggota itu di sini karena kelangsungan hidup koperasi sekolah itu tergantung dari peran dari seluruh anggota, maka setiap siswa di sini diwajibkan untuk berpartisipasi yaitu sebesar 10.000 setiap bulan. Jadi kalau selama 1 semester itu 6 bulan berarti 60.000. Dan ini bisa dilakukan siswa baik pembelian tunai maupun pembelian secara kredit. Di mana untuk pembelian kredit ini kita kasih waktu untuk pembayarannya yaitu 2 bulan setelah pengambilan barangnya. Baik, itu saja. Kemudian ini maaf kurang satu ya. Jadi untuk siswa juga tidak lupa kita juga memberikan PHU, pembagian hasil usaha atas partisipasinya kepada siswa. Jadi besarnya PHU ini sesuai dengan partisipasi siswa tadi. Kemudian selain itu juga koperasi ini bisa dijadikan tempat
magang. Istilahnya nanti setiap hari itu ada siswa kelas 10 yang diberikan piket. Jadi sesuai dengan nomor urut absennya dia harus piket setiap hari. Setiap hari itu pasti pengurus piketnya ini bergantian. Itu apa saja yang dilakukan saat piket tersebut? Saat piket itu yang dilakukan di sini selain dibimbing sama pengurus ya, juga sama staf, mereka juga diajari bagaimana caranya membukukan barang-barang yang terjual itu, terus prosedurnya harus bagaimana, harus diapakan dulu, itu diajari semuanya di situ. Baik, jadi sahabat saya simpulkan pada podcast kali ini koperasi itu sangat berperan penting dalam sekolah karena koperasi ini melibatkan seluruh anggota dari guru, murid dan semuanya warga sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Darti. Sama-sama. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Putri undur diri. Salam Pamsa Gajah.